Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Anggi Utami dari kelas B S1 Akuntansi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa akan menjelaskan rangkuman saya di bab 3, yaitu Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Nilai-nilai berupa adat istiadat, kebudayaan, serta nilai-nilai religius telah melekat dan teramalkan oleh masyarakat ketika itu dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itulah, maka kausa materialis dari Pancasila itu pada dasarnya adalah bangsa Indonesia itu sendiri. Nilai-nilai tersebut kemudian diangkat dan dirumuskan secara formal oleh para pendiri negara untuk dijadikan sebagai dasar filsafat negara Indonesia. Nilai-nilai esensial yang terkandung dalam Pancasila yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, serta keadilan, yang secara nyata dan objektif telah dimiliki oleh bangsa Indonesia sejak zaman dahulu kala sebelum negara RI ini terbentuk. Saat zaman Kerajaan Kutai, Raja Mulawarman beserta masyarakatnya ketika itu telah memberi sedekah kepada para Brahmana, dan para Brahmana telah membangun nimpa atau tiang batu sebanyak 7 buah sebagai tanda terima kasih kepada raja yang dermawan. Hal tersebut menggambarkan bahwa nilai-nilai sosial politik dan nilai ketuhanan sudah ada sejak zaman kerajaan tersebut. Saat zaman Kerajaan Sriwijaya, bidang ekonomi yang dilakukan kerajaan ini adalah mempersatukan kegiatan perdagangan, yaitu mempersatukan pedagang dengan pengrajin dan pegawai raja yang disebut Tuha Anfatakfurah sebagai pengawas dan pengumpul semacam koperasi, sehingga rakyat mudah untuk memasarkan barang dagangannya. Bidang politik, pemerintahannya terdapat pegawai yang mengurusi pajak, harta benda kekayaan kerajaan, para rohaniawan yang menjadi pengawas pembangunan gedung-gedung dan patung-patung suci, sehingga pada waktu itu kerajaan dalam menjalankan sistem negaranya tidak dapat dipisahkan dengan nilai-nilai ketuhanan. Di bidang agama dan kebudayaan, dikembangkan dengan pendirian Universitas Agama Buddha yang sangat terkenal di negara lain di Asia. Di bidang kesejahteraan rakyat bersama, dalam suatu negara tercermin pada ungkapan berikut yang berbunyi Murfuat Panuat Sriwijaya Sidayatra Sukhisa, yang artinya cita-cita negara yang adil dan makmur. Saat zaman kerajaan sebelum Majapahit, dari berbagai kerajaan sebelum Majapahit, terdapat salah satu kerajaan yang cukup menonjol, khususnya yang berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu Kerajaan Airlangga. Saat kerajaan Majapahit, nilai-nilai keagamaan ketika itu agama yang dianut rakyatnya adalah agama Hindu dan Buddha. Keduanya dapat hidup berdampingan secara damai dalam suatu kerajaan Majapahit yang menunjukkan adanya realitas hidup agama pada saat itu. Bahkan saat itu salah satu wilayah kekuasaannya, yaitu di wilayah Pasai, telah memeluk agama Islam. Hal tersebut menggambarkan adanya sikap toleransi dalam beragama. Dari segi persatuan dan kesatuan dapat dikaji dari sumpah palapa yang diucapkan oleh Pati Gajah Mada. Dalam hubungan dengan negara lain, Raja Hayam Wuruk senantiasa mengadakan hubungan dengan baik. Dari segi nilai-nilai politik dan nilai musyawarah, Raja Hayam Wuruk telah memiliki penasehat di bidang pemerintahan saat zaman penjajahan. Dengan runtuhnya kerajaan Majapahit, maka secara bersamaan berkembanglah kerajaan-kerajaan Islam, seperti Kerajaan Demak, dan mulailah berdatangan orang-orang Eropa di Nusantara, seperti Portugis, Spanyol yang ingin menguasai pusat tanaman dan rempah-rempah. Namun, lama-kelamaan peranan mereka meningkat menjadi penjajah. Sehingga pada tahun 1511, wilayah Malaka dikuasai oleh bangsa Portugis. Ada beberapa nilai dan pelajaran yang dapat dipetik dari penjajahan oleh bangsa asing tersebut. Misalnya, menimbulkan rasa nasionalisme dan menyadarkan kepada rakyat Nusantara ketika itu bahwa perlawanan yang dilakukan secara sendiri-sendiri tidaklah akan efektif, sehingga perlu dibina rasa persatuan dan kesatuan bersama dalam melawan penjajah. Kebangkitan nasional. Pada abad ke-20,
Dengan tumbuhnya kesadaran akan kekuatan dan kemampuan diri, terutama di wilayah dunia bagian timur, maka di Indonesia pada tahun 1908 atau tepatnya pada tanggal 20 Mei 1908 telah lahir suatu gerakan kebangkitan nasional yang dipelopori oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo dengan Budi Utomonya. Gerakan ini adalah awal pergerakan nasional untuk mewujudkan suatu bangsa yang merdeka yang berkuasa. Zaman penjajahan Jepang, bangsa Indonesia diperkenankan untuk memperjuangkan kemerdekaannya. Bahkan, para petinggi Jepang menganjurkan agar bangsa Indonesia harus berani mendirikan negara Indonesia merdeka di hadapan negara-negara yang menjadi musuh Jepang, serta kaki tangan Nica yang ingin kembali untuk menjajah bangsa Indonesia. Masa sidang BPUPKI. Masa persidangan pertama. Dalam tugasnya, Panitia 9 berhasil memperoleh jalan yang berkaitan dengan dasar negara yang dibentuk dalam suatu rancangan pembukaan hukum dasar yang kemudian oleh Mr. Muhammad Yamin disebut dengan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Piagam Jakarta atau Gentleman Agreement ini kemudian diserahkan kepada Panitia 8 untuk selanjutnya dilaporkan dalam sidang pleno BPUPKI yang akan dilaksanakan pada masa persidangan kedua yang berlangsung pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Pada sidang kedua, pembahasannya dipusatkan pada rancangan Undang-Undang Dasar beserta pembukaannya. Akhirnya, pada tanggal 14 Juli, Insinyur Soekarno melaporkan hasil kerjasama Panitia Perancang Undang-Undang Dasar kepada sidang yang menyatakan hal-hal sebagai berikut. 1. Pernyataan Indonesia Merdeka. 2. Pembukaan Undang-Undang Dasar. Dan 3. Undang-Undang Dasar atau batang tubuhnya. Akhirnya, sidang BPUPKI menerima hasil kerja panitia itu. Selanjutnya, setelah berhasil menyelesaikan tugasnya, kemudian BPUPKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945. Kemudian sebagai gantinya dibentuklah panitia yang sesuai dengan tuntutan keadaan saat itu, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dan Sidang PPKI. Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Bertepatan dengan tanggal 9 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan oleh Jepang. Kemudian, pada tanggal yang bersamaan dibentuk pula sebuah kepanitiaan yang diberi nama Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI atau Dokuritsu Junbi Inkai. Kemudian, pada tanggal 7 Agustus 1945, Jenderal Terauchi sekali lagi mengeluarkan pernyataan bahwa pemerintah Jepang akan memberikan kemerdekaan pada bangsa Indonesia. Namun, pada tanggal 6 Agustus dan 9 Agustus, Amerika Serikat menjatuhkan bom di Jepang, yang menyebabkan pada tanggal 14 Agustus Jepang menyerah tanpa syarat kepada tentara sekutu. Dan akibat dari menyerahnya Jepang ini, menyebabkan seluruh janji-janji untuk memerdekakan bangsa Indonesia menjadi tidak ada lagi. Akhirnya, dengan memanfaatkan kekosongan kekuasaan yang ada sebagai akibat menyerahnya Jepang kepada sekutu, Bung Karno dengan didampingi oleh Bung Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sidang PPKI. Sidang PPKI pertama pada 18 Agustus 1945 menghasilkan beberapa poin. Yang pertama, mengesahkan Undang-Undang Dasar yang meliputi 1. Piagam Jakarta yang berfungsi sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Menetapkan rancangan hukum dasar setelah mengalami berbagai perubahan karena berkaitan dengan perubahan Piagam Jakarta. Kemudian berfungsi sebagai Undang-Undang Dasar 1945. Poin berikutnya, memilih Presiden dan Wakil Presiden yang pertama dan menetapkan berdirinya Komite Nasional Indonesia Pusat sebagai Badan Musyawarah Darurat. Sidang kedua, 19 Agustus 1945. Dalam sidang kedua PPKI menghasilkan beberapa poin kembali. Poin pertamanya, pembagian departemen menjadi 12 departemen dan pembagian 8 daerah provinsi. Sidang ketiga pada 20 Agustus 1945 menghasilkan pembentukan Badan Keamanan Rakyat. Sidang keempat pada 22 Agustus 1945 menghasilkan pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat. Kemerdekaan masa setelah proklamasi. Walaupun proklamasi kemerdekaan Indonesia telah dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945,
Namun, bangsa Indonesia masih menghadapi problema terutama yang berkaitan dengan kekuatan tentara sekutu, khususnya bangsa Belanda yang berupaya ingin kembali berkuasa di Indonesia, Negara Republik Indonesia Serikat atau RIS. Sebagai hasil dari Konferensi Meja Bundar atau KMB berupa pembentukan Negara Indonesia Serikat atau RIS, akibatnya semua ketentuan yang berkaitan dengan konstitusi RIS tersebut harus diberlakukan. Adapun sebagian dari isi konstitusi tersebut antara lain 1. Menentukan bentuk negara serikat atau federalis yang mencakup 16 negara bagian. 2. Menentukan sifat pemerintahan berdasarkan atas demokrasi liberal, sehingga semua menteri dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada parlemen. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara politis, pendirian negara RIS hanyalah suatu taktik semata, sebab negara RI tetap konsisten terhadap deklarasi proklamasi yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya alinea 4. Akhirnya, pada tanggal 19 Mei 1950, seluruh negara bagian dalam RIS bersatu ke dalam negara kesatuan, dengan berdasarkan konstitusi sementara yang berlaku sejak 17 Agustus 1950. Dekret 5 Juli 1959. Pada tahun 1955 telah dilaksanakan pemilihan umum. Namun, dalam kenyataannya harapan tersebut tidak pernah tercapai sesuai dengan keinginan masyarakat Indonesia ketika itu. Ada beberapa penyebab hingga harapan rakyat tersebut tidak pernah terwujud. Antara lain, 1. Perekonomian Indonesia dikuasai oleh para pemodal raksasa. 2. Pemerintah tidak mampu menyalurkan aspirasi masyarakat di bidang ekonomi. 3. Pembentukan kabinet masih bersifat liberal. 4. Hasil pemilu, banyak kekuatan sospol dan golongan yang ada di daerah masih belum terwakili suaranya di DPR. 5. Konstituante telah gagal dalam melaksanakan tugasnya. Atas berbagai alasan tersebut, maka Presiden mengeluarkan dekret yang berisikan 1. Membubarkan konstituante. 2. Menetapkan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 serta tidak lagi diberlakukannya UUD 1950. 3. Dibentuknya MPRS dan DPAS dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Masa Orde Baru. Munculnya Orde Baru ditandai dengan terjadinya berbagai aksi yang dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat. Semua aksi tersebut menuntut 1. Pembubaran PKI dan ormas-ormasnya, pembersihan kabinet dari unsur-unsur gerakan G30 SPKI, penurunan harga. Ketiga tuntutan tersebut dikenal dengan istilah Tritura. 3. Tuntutan hati nurani rakyat sebagai perwujudan dari rasa keadilan, kesejahteraan, dan kebenaran. Karena kuatnya aksi dari tuntutan rakyat menyebabkan penguasa Orde Lama tidak mampu lagi menguasai negara, sehingga Presiden mengeluarkan Surat Perintah 11 Maret 1966 atau yang dikenal dengan nama Super Semar, yang memberikan kekuasaan penuh kepada Panglima Angkatan Darat yang ketika itu dijabat oleh Letnan Jenderal Soeharto. Tugas pokok pemegang Super Semar adalah memulihkan keamanan dan ketertiban negara, melakukan tindakan terhadap pengacau keamanan yang dilakukan oleh PKI beserta ormas-ormasnya, mengubarkan PKI dan ormas-ormasnya, sekaligus mengamankan 15 menteri yang duduk dalam Kabinet Orde Lama yang semuanya terindikasi terlibat dalam G30 SPKI. Masa Reformasi. Masa reformasi adalah suatu gerakan untuk memformat ulang, menata ulang, atau menata kembali hal-hal yang menyimpang untuk dikembalikan pada format atau bentuk semula sesuai dengan nilai-nilai ideal yang dicita-citakan rakyat. Hal tersebut dilakukan karena praktek KKN tumbuh dengan suburnya. Para wakil rakyat yang seharusnya menjaga amanah rakyat pada prakteknya tidak dapat berfungsi secara demokratis. Di sisi lain, rakyat banyak yang dikelabui dengan berbagai program yang mengatasnamakan rakyat, namun dalam realitanya hanya akan menguntungkan para elit ekonomi dan para penjabat semata. Dan puncak dari semua kejadian tersebut timbullah berbagai gejolak dan gerakan moral politik yang menuntut dilakukannya reformasi di segala bidang, khususnya di bidang ekonomi, politik, serta di bidang penegakan hukum. Akhirnya, sebagai akibat dari kuatnya tuntutan reformasi tersebut, pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto mengundurkan diri, dan Presiden kemudian digantikan oleh Wakil Presiden, Profesor Dr. B.J. Habibie yang diikuti dengan pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan. Sejak pemerintahan B.J. Habibie inilah yang menghantarkan rakyat Indonesia untuk melakukan reformasi secara menyeluruh, terutama dalam perubahan terhadap 5 buah undang-undang politik
yang ditetapkan pada tahun 1985, kemudian diikuti pula dengan reformasi di bidang ekonomi, terutama yang menyangkut perlindungan hukum. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.